Kalau tanya, mampukah, kuasakah Allah menggendaki jenengan iku sampai ke makrifat senajan dan walaupun panjenengan kali kula ini dalam posisi repot-repot. Mampukah? Ayo. Allah sampun dawuh innallaha ala kulli syai'in qadir. Kuasakah Allah menghendaki jenengan walaupun jenengan secara akal gak mungkin bisa sampai makrifat karena tidak ada garis kewalian keturunan ini. Nyun sewu, kalau masalah hal ini Bapak Ibu, kalau masalah tingkat derajat di mata Allah kemakrifatan itu, di dalam Al-Quran itu nggak ada yang berbicara nasab, enggak. Cuman berbicara mayyasha itu, nurun ala nurin, utawi cahaya itu di atas cahaya, beberapa cahaya, maksudnya itu adalah cahaya ma'rifat. Itu hanya diberikan terhadap mayyasha, nurun ala nurin yahdillahi linurihi mayyasha. Surat An-Nur 35. Cahaya ini, cahaya makrifat itu akan Allah berikan di dalam hati hamba yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki itu? Az-Zumar ayat 17-18. Allah berkata, yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsan. Ya, ini cirinya. Itulah seseorang yang ketika saat ajaran Rasulullah qad tabayyana rusdu minal ghoi tadi nggih, ajaran yang membebaskan ruhaniyah jenengan dari belenggunya hawa nafsu itu kita terima. Berarti ajaran hakikat makrif menuju makrifat ini harus jenengan terima. Walladzi waqala aidon walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus utusannya Muhammad bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haq aidinu tauhid niki Pak, agama yang mendidik ruhaniyah jenengan supaya mengesahkan Allah, bukan menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu ini Pak, sederhana. Ning ngajeng kula di depan saya ada kopi. Terus kopi itu kula angkat, terus saya minum. Mohon izin nggih. Terus di dalam hati saya itu ada iman. Kopi ku rasanya pahit napa lagi? Pahit ya. Kalau gula rasanya manis. Oke. Hatiku ada iman, ada nur, keyakinan bahwasanya datangnya pahit itu dari kopi, manis dari gula, berarti kula niki menyekutukan Allah. Lembut nggih? Lembut sekali. Makanya niki Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, jangan pernah ada syirik khafi dalam hatimu. Jikalau ada, maka kamu tidak akan pernah bisa sampai pada Tuhanmu, pada Allah. Di dalam Al-Quran Allah katakan di dalam surat Al-Luqman, surat Luqman ya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Niki Bapak Imron niku pesen kepada putra-putranya, ya anak putuku, wahai anak cucuku, termasuk kita sebetulnya itu. Janganlah kau menyekutukan Allah. Walaupun persekutuan itu syiriknya di syirik khafi, tidak di syirik jali. Jali itu jelas sudah. Jenengan nyembah selain Allah berarti syirik. Jali ya niki wau. Saya beriman bahwasanya makhluk itu bisa mendatangkan manfaat. Makhluk berarti kopi, gula itu kan makhluk Pak Bugi. Itu bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan rasa. Berarti secara
pandangan hakikat, saya ini masih keselilitan. Apa ya keselilitan ya? Terselip hati saya syirik khafi, dan inilah yang menjadikan ruhania saya, hati saya tidak bisa makrifat pada Allah. Lah, lewat Rasulullah Muhammad ini Allah perintahkan untuk menyampaikan dinut tauhid, untuk menyampaikan dinul haq, supaya jenengan kali kula mengenal ilmunya, bagaimana caranya menghilangkan, menafikan syirik khafi di dalam hati kita. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi ayat 110. Jikalau kau ingin bertemu Allah Tuhanmu, kau harus pertama selalu melakukan perbuatan yang bagus. Perbuatan bagus itu jangan dianggap secara fisik saja, harus secara ruhaniah juga lebih-lebih. Apa perbuatan ruhaniah yang bagus? Mohon maaf, termasuk jenengan kali kula ati qanaah, nerima apa yang diberikan Allah, walaupun yang diberikan itu terasa menyakitkan. Contoh, kita itu sakit nggak sembuh. Kita di rumah pinginnya makan ikan daging, tapi setiap hari Allah kasih hanya ikan asin. Loh, memang Allah memberikan itu. Kalau di dalam hati kita menanamkan qanaah, nrimo ing pandum, maka hati kita akan damai. Lah, Anda tidak akan pernah bisa bersikap hati qanaah manakala jenengan iki belum kenal dan bertemu Gusti Allah. Mboten saged, Pak. Sebab kita itu di dunia ini dihadapkan Allah tidak hanya perkara enak-enak aja loh ya. Perkara pasti enggak, takdir mesti enak enggak. Siapapun kita pasti suatu saat akan dihadapkan takdir sangka Allah itu yang enggak ngenakno hati. Kadang istri suami kita enggak cocok. Kerja biasanya pulang jam 4, pulang jam 8 malam. Curiga. Lagian HP-nya biasanya tidak di password, ini di password. Curiga. Biasanya HP-nya itu digelendangkan. Apa digelendangkan? Digeletakkan. Sekarang tidur nang WC di bawah. Lah, ibu curiga betul? Curiga. Loh, gak enak toh? Gak enak. Sama bapak ya akan curiga terhadap si Umi, ya toh? Tatkala melakukan sesuatu yang tidak sewajarnya, sama. Ketika jenengan ditinggal abinya kerja di rumah WA terhadap orang lain, cuman tidak diketahui. Suatu saat Allah buka, ada indikasi hubungan dengan orang lain. Loh, bisa jadi Allah menghadapkan hal yang seperti itu Bapak Ibu, yaitu perkara yang tidak enak. Ayo sapa sing saweneng dihadapno perkara gak enak? Enggak ada. Mesti menjadi hati bikin gelisah. Ini manakala kita belum bisa qanaah.
Lah qanaah itu dengan sendirinya akan tercipta di dalam diri jenengan kali kula, akan terjadi di dalam hati kita manakala kita itu sering-sering bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak, dengan begitu maka Allah katakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang dimaksud fal ya'mal amalan solihan secara ruhaniyah, ruhaniyah sampai iku sering eling nang Gusti Allah, sering ingat pada Allah, sering berzikir hati sampai pada Allah. Rasulullah sendiri dan para pengikutnya yang setia, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika beliau berdiri, ketika beliau duduk, ketika beliau berbaring, selalu hatinya berzikir datang Gusti. Tidak dibuat ngelamun urusan dunia, enggak. Hati loh ya, hati. Ini beliau-beliau itu seperti itu. Lah yang dimaksud zikir ingat di sini tidak harus disebut Allah, baik dalam lesan maupun hati, tidak. Tidak harus loh, jangan salah paham. Tidak harus. Sebab yang dimaksud zikir, ya kan bahasa Arab toh, bahasa Quran. Kalau di bahasa Indonesia kan ingat. Kalau bahasa Madura apa? Enga. Indonesia itu kayak bahasa Pak. Maksudnya enga ada. Coba kita ya. Maksudnya ingat, dalam hati sampean itu sadar. Ingat, sing ngaji ku duduk raimu son, ngono lho. Paham maksudnya? Ingat bahwasanya walillahil masyriqu wal maghrib. Semua makhluk sekecil apapun bisanya bergerak karena digerakkan oleh Allah. Berarti yang memiliki gerak adalah Allah. Loh, hati sadar, ingat, ini yang memiliki pergerakan ini adalah Allah, itulah zikir. Alladzina beliau-beliau wong akeh yadkuruna kang padha zikir sapa ladina Allah ing Gusti Allah qiyaman, baik beliau dalam keadaan berdiri, wa qu'udan walaupun dia dalam keadaan duduk, wa ala junubihim sekalipun dia dalam keadaan berbaring. Berbaring macam-macam, berbaring ada kalanya tidur, berbaring ada kalanya sakit, beliau selalu berzikir. Inilah yang dimaksud fal ya'mal amalan sholihan. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kau akan bisa bertemu terhadap Allah manakala ketika kondisi jasadmu berlaku apapun. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kau janganlah menyekutukan Allah. Contoh, kula ngombe wau. Mboten kula ngombe sakniki. Hatiku yakin munculnya rasa itu datangnya dari Allah. Dalile la haula wala quwata illa billah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kita semua makhluk, dan Allah lah yang menjadikan makhluk itu bisa bergerak. Berarti gerak yang ada diri makhluk itu sebetulnya geraknya Allah. Wa ma ta'malun. Ini Bapak Ibu, untuk masuk ke ranah ilmu itulah penyadaran hati untuk masuk di dalam hakikat menuju makrifat inilah
umat Islam sejak zaman Khalifah Sayyidina Ali ditutup rapet ngelmu iki. Akhirnya kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, mohon maaf, hati kita ndelurung nang Allah. Apa ndelurung itu bahasa Maduranya? Kenapa mbah? Ndelurung, nyeloduh, dan nyeloduh, gitu ya. Hati kita buta pada Allah, sehingga kita ketika sholat yang kita hadap, mohon maaf Bapak Ibu, kadang menghadap tembok, kadang hadap sajadah, kadang-kadang juga kita ada di sop pertama, sop kedua, sementara sop pertama depan kita itu ada orang yang pakai kaos tulisan kecap, mesti membaca ada bangau nih pisan, kecap bangau, itu mesti kita baca. Itu akibatnya Pak Bu. Padahal nyun sewu, miturut Quran Al-Baqarah 238 wajib sholat iku bertemu Allah, alias khusyuk iku wajib. Berhubung ilmu itu disimpen rapet, akhirnya kita jangan heran sebagai umat tidak bisa sholat dengan sesuai dengan Qur'annya itu. Berarti koma ini adalah tidak hanya menjalankan secara fisik, menjaga sholat 5 waktu aja, tetapi koma itu wajib khusyuk. Kalau fa'ala cukup dilakukan jasmani, tidak rohani, tapi koma sekalian rohani. Sehingga mengapa kok di dalam Al-Quran kalau kita bicara sholat menerangkan memakai kalimat koma ada di sini. Menjaga itu melebihi daripada melakukan. Melakukan belum tentu menjaga sudah tentu melakukan. Itu Allah dawuh 238 Al-Baqarah, khafidhu jagalah ala sholawah ay al maktubah, iki jamak berarti sholat 5 waktu. Was sholatil wusta itu adalah, mohon maaf, ahad berarti sholat tunggal, sholatnya ruh. Berarti mana? Di setiap saat dan waktu 24 jam ruhaniyah itu wajib menghadap Allah. Dalile wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Berarti kalimat bekerja itu secara dohir silahkan, kalimah jenengan kakan, makan, atau dahar, atau minum. Sing penting ruhaniyahmu itu ketemu Gusti Allah. Inilah yang menjawab rahasia tentang sholat. Dulu asalnya Rasulullah mendapatkan 50 waktu, akhirnya menjadi 50 waktu itu di total aktivitas sampean 1 hari 1 malam. Gunakan untuk hatimu menyembah Allah. Silahkan kerja jasadmu, tapi ruhaniyahmu tetap menyembah Allah. Bisa nih dikatakan menyembah di mata Allah. Ruhaniyah hati kita harus bertemu Allah, makrifat. Carane piye? Gampang. Jadi nek wis rudalane sampean lakoni baru gampang nanti. Jangan pernah ngelakoni jenengan iki nanti kalau durung tahu jalannya. Tersesatlah kita nanti. Sama dengan saya, nekat aja saya mencari alamat niki wau, kesasar-sasar. Iya, kesasar nggak sampai. Lah jenengan yang sudah sering kesini sambil merem itu tuh nyampe tempat.
Salat kalau jenengan sering bertemu Allah di situ, maka dipastikan jenengan aktivitas salat akan bisa bertemu Allah. Di luar aktivitas salat itu pasti akan bisa bertemu Allah. Sudah tahu jalannya, sudah tahu alamatnya, sering kita lewati dan sering kita bertemu Allah. Kata Rasul, fa aina ma kunta ittaqullaha haitsuma kunta, dimanapun kau bertempat maka bertakwalah kau. Artinya bertemulah pada Allah. Allah itu tidak jauh. Tidak jauh bahasa Maduranya apa? Tak jauh. Allah itu tak jauh. Semak. Oh, dekat itu semak. Allah itu semak. Ada dalil, ada. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Surat apa? Saya mencari sendiri. Mohon maaf, hujah saya itu selalu Al-Quran. Jadi Al-Hadis nanti di nomor 2 kan, ijma' qiyas di nomor 3 sebagai muqabalah atau sebagai referensi. Pertama yang ku ambil itu hujah dari hukum yang tertinggi umat Islam adalah Al-Quran. Wa idza sa'alaka ya Muhammad, jikalau hambaku tanya tentang aku, kata Allah, jawablah, ini qoribun, saya dekat. Apa dekat tadi? Semak. Nyong semak. Nyong itu bahasa pundi? Purwokerto. Kalau bahasa Madura saya berarti engkok. Sengkok sama gitu nggih. Lho ngene iki sama dengan belajar. Dulu saya di Sumbersari tahun 90 itu teman-teman gitu, termasuk teman-teman Madura banyak, tapi konco-konco Madura enggak banyak yang memakai bahasa Madura dulu itu, seingat saya. Entah enggak tahu. Jadi ya saya juga plongo, tidak ngerti. Wis gak apa-apa. Ya Muhammad, jikalau hambaku tanya tentang aku, kata Allah, jawablah, ini qoribun, sesungguhnya saya itu dekat. Wa qala aidan fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kau menghadap di depan kita ada wajah Allah. Mana wajah Allah itu? Kok kita nggak tahu padahal Allah itu di depan kita. Nikilah aneh bin ajaib toh Pak ya, Bu, aneh. Bahkan dalam surat Al-Hadid Allah katakan ayat 3, huwal awwal wal akhiru wadz-dzahiru wal batin. Ya Allah, wa qala aidan wa nahnu, iki langsung Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadi. Cuman pertanyaannya kok kita nggak pernah tahu. Itu karena kita melihat satu, mata fisik ini yang buat kita lihat. Akhirnya yang kita lihat kosong. Lah ngoten nggih? Kalau di depan meja ya kelihatan mejanya. Kalau di depan kopi ya kelihatan kopinya. Gunakanlah untuk melihat Allah dengan ainul basirah, mata hati. Berhubung mata hati kita terhijabi oleh sesuatu, maka nyatanya Allah itu enggak ada bulian. Padahal la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, nyata. Sama kali ngeten logikane. Bila mana mata aidul basyariah saya tutup dengan sorban, aku nggak akan pernah bisa melihat jenengan. Yang terjadi adalah gelap. Sebab apa? Jawabannya ada di surat Al-Baqarah 257.
walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Lah niki. Kita menjadikan selain Allah yang disebut taghut sebagai imam kita. Itulah nafsu. Yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Akhirnya apa? Yang terjadi pada diriku adalah gelap. Nyatanya Allah, terangnya Allah tidak pernah kita dapatkan. Tidak pernah kita dapatkan. Itu tadi loh Pak, ainul basyirah, mata hati kita tertutup oleh sesuatu. Ya inilah yang disebut roh yang terbelenggu. Kata Rasul, aku duwe ajaran, punya ajaran untuk membebaskan ruhaniyahmu dari belenggunya nafsu. Nafsu membelenggu kita adalah lewat apa? Wazuyyina linnasi hubbus syahwat. Kesenangan hawa nafsu. Apa kesenangan hawa nafsu? Garwa, anak, donya brono, sandang pangan papan. Iki mlebet ning jagate ati. Kalau sandang pangan papan atau hubus syahwah sebatas dohir jasad, memang wajib. Jenengan nikah wajib punya rumah, sandang pangan wajib kerja untuk bisa cari makan, wajib jenengan ini dan lain sebagainya. Cuman jangan masuk di jagate ati. Itu. Janganlah kau melampaui batas. Ya ini maksudnya. Sebab kalau hati ini sudah kemasukan hubus syahwah, ini Pak, akhirnya kita dikhitopi di dalam surat Al-Baqarah 257, alladzina kafaru walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Kau dikhitopi menjadikan nafsu sebagai imammu. Wis. Aku punya ajaran, kata Rasul dalam Al-Quran, yang bisa membebaskan dirimu dari belenggunya hawa nafsu, tetapi ajaran ini tidak ada paksaan. Ibarat kula wau inu dulur panganan, nek cocok ya di dahar, nek gak cocok ora. Bahasa ngaji saya, nek sampean resapi cocok, bulan ngarep diteruskan. Kalau tidak, tolong panitia, Gus dipending dulu. Ngoten nggih? Niki. Estu. Saya nggak mau ada paksaan di situ. Nek cocok ayo, nek ora yo ojo. Saya nggak ingin lingkungan itu keruh, rame gara-gara ini. Betul. Saya pinginnya suasana baik. Sebab ngaji perkara sing kula sampekno, hakikat ma'rifat ini tidak sembarang tempat, juga tidak sembarang suasana ada, itu enggak. Jarang Pak. Babakan ngaji niki, babakan ilmu ini dituangkan di tengah-tengah umum. Jarang. Kadang aja pondok nggih, pondok itu terbatas. Nanti kalau tidak musyawirin nggak boleh. Ini pengalaman Mbah Yai kali kula dhisik ngoten. Kau boleh ngaji hikam nek wis musyawirin. Dadi sanawi ibtidak, sanawi aliyah. Lepas itu baru boleh. Nah itu. Nggih mohon maaf. Saya katakan sebab ajaran ini gak mesti ada di tengah-tengah umum. Jarang. Loh, saya memakai hujah apa? Kok berani menyampaikan di tengah umum seperti ini? Tanpa pakai isyarah.